kan, beberapa kali bantu kayak Budian HP untuk produce album anak. Dan selama berapa tahun ini aku lihat kayaknya anak-anak tuh kosong gitu, dunia anak-anak kayak Naura nih udah pada gede gitu ya, terus siapa lagi gitu. Dan alhamdulillahnya nggak tahu gimana ya, emang udah jodoh kali ya, ini termasuk murid baru sebenarnya. Jadi bisa dijelaskan Mbak Uci terkait untuk menggarap produksi lah ya. Maylin dengan single Unicorn ini seperti apa sih Mbak? Jadinya aku concern sama, kan aku seneng dunia anak-anak kan, beberapa kali bantu kayak Budian HP untuk produce album anak. Dan selama berapa tahun ini aku lihat kayaknya anak-anak tuh kosong gitu, dunia anak-anak kayak Naura nih udah pada gede gitu ya, terus siapa lagi gitu. Dan alhamdulillahnya nggak tahu gimana ya, emang udah jodoh kali ya, ini termasuk murid baru sebenarnya. Jadi saat dia pertama kali datang masih malu-malu, jadi belum ketahuan suaranya. Cuman anak ini lucu gitu, dia kalau udah cerita dari awal dia udah bilang identitasnya bahwa dia suka banget sama siapa sukanya? Harmony Unicorn. Ya, ini ada namanya ya unicornnya. Aku aja baru tahu gitu. Nah, pertemuan berikutnya udah mulai terbuka, udah mulai lebih happy. Jadi ternyata anak ini perfeksionis. Jadi saat dia belum menguasai materi, dia akan malu. Dia nggak akan berani buka suara, nggak berani buka mulut. Tapi saat pertemuan ketiga, aku udah makin kenal dan ternyata anak ini menyenangkan, lucu, pinter, terus old soul gitu ya, cenderung kayak tua gitu. Cara berpikirnya, bersikapnya gitu. Jadi aku kepikiran, kok pengen bikin lagu ya buat Maylin tapi unicorn gitu, yang emang dia pasti suka gitu, dan itu dia banget. Jadi begitu tuh. Nah terus akhirnya aku bikin cuman iseng lah pakai keyboard gitu ya. Terus kok kayaknya refnya lucu nih gitu, bahasa Inggris gitu. Itu keluar dengan sendirinya aja sih, nggak dibikin-bikin, maksudnya pengen Indonesia enggak, tapi keluarnya aja begitu. Langsung aku share ke mamanya, aku bilang aku bikin lagu buat Maylin gitu. Terus mamanya langsung kasih dengar ke Maylin, terus dia langsung, kamu happy nggak when the first time? I'm happy. Langsung hafal ya gitu. Terus mamanya bercanda gitu, dia lagi belajar apa sih nama-nama apa gitu ya, pelajaran bahasa pelajaran agama Islam. Ya anak lagu unicorn langsung hafal. Maksudnya saking dia tuh excited gitu, ternyata ini dia langsung nempel gitu lagunya. Ya udah dari situ aku ngobrol sama mamanya bilang udah Mbak Uci aja deh handle semuanya, dipercayakan gitu, yang baiknya gimana, bagusnya gimana. Ya udah dari situ aku memang punya partner kalau bikin musik tuh namanya Ari Darmawan. Dia Mama Hera lah, jadi dia udah tahu lah kayak gimana maunya aku. Jadi aku langsung hubungin dia, itu nggak langsung dapet tuh aransemennya, nggak langsung dapet. Jadi nggak, kurang lucu, pengen lebih anak-anak, pengen sound yang lebih lucu gitu-gitu. Karena harus imagining kan, harus berimajinasi. Oh, Sherina tuh. Jadi dia nonton Sherina, terus gimana? Oh iya, dia ngomongin tentang film Sherina. Jadi dia terkesan banget sama film Sherina gitu. Jadi dia bilang, kita kan meeting nih untuk urusan rekaman dan segala macam. Terus pengen apa? Pengen masuk apa? Netflix. Berapa episode? 25 episode. Dia bilang karena Tante Uci ada di Netflix, aku juga. Gitu, jadi dia bisa. Ya gitu deh, makanya aku bilang nggak, rekaman dulu. Baru nanti pikirin Netflix. Jadi maksudnya dia pengen juga acting gitu. Cuman kita lihat aja lah ya. Gitu, jadi ceritanya begitu. Banyak ke distract nih sama dia. Sulit nggak sih Mbak anak-anak diarahkan jadi penyanyi? Karena aku memang dari dulu berkecimpung dengan dunia anak juga. Sulit gak sulit, pokoknya capek sih memang ya, tapi menyenangkan gitu. Dan aku merasa bahwa Maylin bisa mengerjakan apa yang aku arahkan dan hasilnya luar biasa. Itu udah kepuasan tersendiri. Tapi memang ya gitu, jadi kita setengah ngasuh, setengah ngajar gitu ya. Terus jadi teman ngobrolnya juga gitu. Jadi macem-macem, tapi itu tantangannya sih sebenarnya. Maylin, why do you want to be a singer? Yes, Why? What's your reason? because I like my own unicorn song. Because you love singing. Yes, I like singing. Yeah, you sing all the time. Yes, I sing my own song. Unicorn. Oh ya. Maylin, do you have idol? Maylin, do you have idol? You have idol? Favorite singer? Favorite singer? Idolnya dia ya unicorn.
Uci, Pak, dari proses rekaman mixing segala macam. Secara kita tahu anak-anak itu kan benar-benar Iya, iya. itu nggak lama. Kalau proses rekaman nggak butuh waktu lama karena kita udah prepare dia. Aku kasih gambaran. Jadi latihan dulu di rumah. Di rumahku tuh ada, kita bikin studio kecil gitu ya. Aku bilang, Maylin nanti kamu rekamannya pakai mikrofon, tapi don't touch. Aku bilang gitu. Jadi benar-benar nyanyi aja. Nanti kalau di tempat studio akan ada kayak gini juga. Jadi dia ada gambaran lah gitu. Sebenarnya sih nggak lama kalau proses rekaman begitu kan dia kayak ngerasa rekaman tuh main. Karena kan apa yang dia hobi itu terus dikerjain, terus ada temen-temen, semuanya fun buat dia gitu. Masuk smart, cepet nangkep lah dia gitu. Cepet, dan dia selalu bilang it's gonna be fun gitu. Terus dia bilang misalnya kita ngomongin meeting sama mamanya tentang single, dia akan bilang this is the best day ever. Jadi also kan kita, kok dia bisa mikir begitu sih gitu ya kan waktu itu ya. Kamu bilang apa? This is the best day ever. Dia excited gitu. Pasti you talking about my song gitu ya. Kamu bilang. I talked about the song that we had a meeting and I said it's the best day ever. Like cheerful. Gitu, begini makanya gimana kita nggak happy ketemu dia gitu. Jadi seru aja. Pak, tapi orang tuanya nggak mikirin sisi bisnis, Pak. Maksudnya dalam konteks rugi lah keluarga gitu, Pak. Enggak, alhamdulillahnya orang tuanya malah happy. Karena apa? Orang tuanya tidak menyangka bahwa anak ini bakatnya luar biasa. Justru aku yang ngelihat bahwa Mbak ini nggak biasa Mbak. Aku bilang ke mamanya Mbak Fitri, ini luar biasa loh. Aku punya sense, punya feeling, dan aku ngerasa udah ya alhamdulillah aku udah ngajar cukup lama, jadi aku tahu mana anak yang emang bisa nyanyi, mana yang masih perlu latihan, mana yang emang nggak ada bakat. Dia baru 3 kali ketemu aku langsung bisa, nggak, ini anak bagus. Aku bilang, Mbak ini momen sekarang anak-anak, penyanyi anak-anak nggak ada, jadi daripada keburu besar momennya hilang kan, jadi kita kerjain aja. Dan anak-anak nggak boleh kelamaan latihan, bosen gitu. Jadi makanya cuman latihan sekitar 1,5 bulan workshop, abis itu kita rekaman, terus nggak lama syuting klip sambil mixing mastering, udah beres gitu ya. Ya finish, tapi they gonna ask you some questions, so you have to be patient. How many minutes left? Mana apa? Minutes. Minutes? Oh enggak, sebentar. Oke, pesan buat Melin dong buat teman-temannya. Apa? Pesan apa gitu untuk belajar, untuk nyanyi atau apa gitu? Oh, Nah, you wanna say something to your friends? Misalnya, guys, listen to my song and you have to be happy, something like that. You wanna say something to your friends? Like, how old are you? How old are you? How old are you? I'm 16. Tuh, tantenya jawab. What your mommy said when you want to be a singer? What did mommy say when you said to mommy that you want to be a singer? Yes. Yes, of course. Mommy support ya. Ya, mommy support Maylin ya. Yes, support me. Ya. Mbak Uci kan ini kan selain nge-handle ini kan dulu Sherina dan sempat Betan Peto juga. Iya. Ya, gimana artinya dengan generasi yang berbeda, dengan umur yang berbeda ya? Iya. Nah itu dia, zaman dulu kan Sherina juga dengan segala macam, anak-anak ini kan masih 8 tahun waktu itu ya Sherina ya. Cuman alhamdulillahnya setiap ada kayak gini-gini tuh orang tuanya sangat support. Jadi aku dibantu dengan orang tuanya untuk misalnya menghandle anaknya gitu kan. Terus waktu itu kan memang ada abang kalau Sherina, jadi materi lagunya juga bagus semua. Nah sekarang ini aku jadi seperti kayak apa ya, pengen seperti Bang Elva lah gitu, jadi produser, terus bikin lagu yang juga bisa ada pendidikannya juga lah di situ. Dan Onyo kan aku memang lebih ke ngajar vokal aja, dan dia udah remaja, jadi pendekatannya beda lagi tuh gitu, nggak bisa yang terlalu anak-anak banget menghadapi kejailan anak remaja itu kan. Cuman Onyo juga anaknya juga humble, jadi seru, dan dia nangkep apa yang aku kasih juga cepat gitu. Jadi pendekatannya memang beda-beda. Nah kalau ini lebih kecil lagi 7 tahun, jadi ya itu setengah main, setengah ngasuh. Terus dia pengen ngobrol, Tante Uci, I want to talk to you something. Nah kalau udah kayak gitu, aku itu dulu, break dulu apa. Jadi dia tahu apa yang mau diomongin, habis itu dia bisa lanjut lagi nyanyi. Oke, Uci, mungkin sedikit soal nanya perkembangan Onyo sendiri sejauh ini progresnya seperti apa sih setelah ngajar vokalnya sendiri? Oke, kalau Onyo itu dia kan lagi transisi ya. Kalau suaranya, aku tuh banyak banget menghadapi netizen yang
komplain gitu, atau misalnya kok Onyo suaranya gitu. Nah, karena kita mungkin pengetahuan tentang bahwa transisi anak remaja cowok itu bagaimana, jadi aku berusaha menyikapinya dengan bijaksana juga. Aku bilang masa transisi itu cowok nggak bisa dipaksain, dan mungkin buat Onyo juga dulu-dulu dia biasa mendengar suara dia melengking bagus, nyampe, sekarang dia harus menerima bahwa suara dia tidak seperti dulu. Itu juga perlu mental yang ini loh. Jadi aku selalu menguatkan Onyo lewatin ini semua, karena nanti akan terbentuk suara dewasanya Onyo gitu. Dan yang aku seneng Onyo itu gak cuma nyanyi, dia bikin lagu. Aku kadang-kadang suka bantuin Onyo juga kan, dia suka nanti kita bikin lagu misalnya, dan aku suka bantuin dia. Ya, udah talk something. Oh iya, oke.